Halo anak-anak KBTK Kristen Kalam Kudus. Bersyukur bulan yang lalu anak-anak sudah belajar tentang tema ketaatan ya. Dan kalian sudah mengerjakan proyek ketaatan di sana. Miss Lina harap itu terus dilanjutkan. Tidak berhenti setelah tema ketaatan selesai. Dan bulan ini anak-anak mulai belajar tema yang baru tentang gratefulness. Gratefulness. Tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih itu apa artinya? Berterima kasih adalah menyatakan kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan betapa berjasanya mereka bagi hidup saya. Anak-anak, hari ini kita akan melihat dari seekor binatang. Binatangnya berduri banyak sekali. Ada yang tahu? Ya, landak. Mungkin anak-anak itu kemarin di kelas bahasa Inggris sudah belajar ya, hedgehog. Landak, tapi hedgehog ini landak yang kecil. Miss Lina maksudkan kali ini adalah porcupine, landak yang lebih besar. Durinya juga lebih panjang dan lebih baik. Tahukah anak-anak, binatang landak ini dari bayinya saja, dia terlahir sudah memiliki 33.000 duri. Wah, banyak sekali ya. Pasti siapapun yang melihatnya takut. Ya. Dan landak ini ternyata dia tidak bisa melihat jarak jauh. Jadi dia hanya bisa melihat yang pendek-pendek. Ketika dia berjalan, dia tidak banyak menggunakan matanya untuk melihat. Tetapi dia menggunakan hidungnya. Dia membaui, ya. Dia meninggalkan jejak di hutan yang bisa dia cium. Dia juga bisa membaui apapun, termasuk bau manusia. Jadi kalau ada orang di hutan, dia bisa baui, dia bisa ikuti supaya dia bisa tidak tersesat. Dan ajaibnya, landak ini selalu punya cara. Selalu menemukan jalan untuk pulang. Apalagi ya tentang landak yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ketahui. Oh, landak itu ternyata kepalanya sangat lemah, sangat lunak. Jadi kalau terbentur sedikit pun dia gampang celaka, bisa mati. Landak ini juga senang makan garam ternyata. Jadi kalau dia hidup di Amerika, Afrika, gitu ya, musim salju orang biasa menaburkan garam untuk mencairkan es. Nah, landak ini suka datang dan makan garam ya. Sepatu yang kotor, yang asin-asin, landak juga mau loh. Lucu ya. Landak ini juga sering ditakuti oleh binatang lain ya, karena dia berduri. Landak sebenarnya nggak jahat, tapi memang landak berbahaya karena dia punya duri. Sehingga binatang lain yang besar-besar ya seperti beruang atau binatang lain sering memangsa atau sering membunuh landak. Jadi landak ini dianggap sebagai binatang yang berbahaya atau menjadi musuh mereka. Kasian ya landaknya. Padahal landak tidak demikian hatinya. Kasian ya landak ya. Padahal dia tidak seperti yang dimaksud atau yang dilihat oleh binatang lain. Oh ya, bayi landak meskipun kecil tapi beratnya bisa 8 kg loh. Jadi bayangkan induk landak yang akan melahirkan
bayi landak yang berat itu dia sangat kesulitan. Jadi bayi landak itu ada di dalam kantong ya, terbungkus kantong, dan kantong itu harus dirobek. Baru bayi landak bisa lahir dan induknya atau mamanya bisa selamat. Wow, ternyata dari kisah landak tadi ada banyak hal yang sepertinya landak ini kurang beruntung ya. Kok banyak hal dia sepertinya menjadi binatang yang sulit untuk hidup. Tetapi hal yang menarik dari landak adalah landak ini meskipun hidupnya seperti tidak beruntung, dia sering dianggap bodoh, penakut, berbahaya, dia juga lemah, kepalanya lunak. Tapi landak ini adalah binatang yang suka menyanyi. Landak tidak peduli dengan kehidupannya, dengan keadaan yang susah. Landak tetap bisa berterima kasih dan bernyanyi. Suara landak seperti unik ya anak-anak. Berterima kasih itu bukan soal keadaan. Mau keadaannya bagus, mau keadaannya jelek. Tapi berterima kasih itu adalah sebuah keputusan. Kita memutuskan untuk berterima kasih. Kita memilih untuk berterima kasih. Seperti tadi contoh binatang landak. Nah, di Alkitab Rasul Paulus juga berbicara kepada orang di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan, ya sekarang masih pandemi, capek sekolah online, capek mengerjakan tugas, malas, gak ketemu teman, gak bisa kemana-mana, pokoknya gak enak, gak asik. Dan banyak alasan untuk kita tidak berterima kasih, kita tidak bersyukur. Nah anak-anak, melalui pelajaran di tema ini, pertama-tama kita belajar, kita berterima kasih. Yang pertama dan yang utama adalah kepada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita dengan luar biasa. Dan Tuhan sudah memberikan kita hidup. Bahkan Tuhan mengorbankan anaknya satu-satunya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh menghargai apa yang telah Tuhan lakukan. Ingat tadi, berterima kasih adalah menyatakan kepada orang lain melalui perkataan atau tindakan betapa berjasanya mereka bagi hidup kita. Nah, yang pertama, Miss mau anak-anak mengucapkan arti berterima kasih, kata orang lain diganti Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Berterima kasih adalah menyatakan kepada Tuhan melalui perkataan dan juga tindakan tentang betapa berjasanya Tuhan bagi hidup saya. Nah, anak-anak, biarlah di awal tema ini anak-anak boleh memiliki hati yang penuh rasa terima kasih. Pertama-tama kepada Tuhan. Nanti minggu-minggu yang akan datang kita masih akan belajar satu persatu, kita akan melihat bagaimana kita harus berterima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh memasuki karakter berterima kasih.
biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar dan kami semakin tahu cara berterima kasih, menyatakan itu dalam hidup kami setiap hari. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tugas anak-anak minggu ini adalah membuat pohon terima kasih. Jadi sudah ada pola pohon yang dibagikan, ada daun-daun. Silakan anak-anak dibantu papa mama menulis hal-hal apa yang membuat kamu berterima kasih. Bisa untuk udara, bisa untuk makan minum, macam-macam, terserah. Ditulis di daun itu, dibantu papa mama atau anak-anak menyebutkan, nanti papa mama yang tulis, terus ditempel di pohon yang ada, ya. Aktivitas ini dikerjakan selama 1 minggu ke depan, ya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati anak-anak sekalian. Bye.